Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Amma ba'd. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan mengupas makna arti secara hakikat syair tanpa waton untuk bait yang selanjutnya. Duh bolo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Kur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Nah, dalam syair ini di situ dikatakan bahwa duh bolo konco priya wanita, hei semua para teman-teman kawan-kawanku semua, baik pria maupun wanita, ojo mengaji syariat bloko, jangan hanya mengaji atau belajar syariat saja. Gur pinter dongeng nulis lan moco, yang cuman hanya bisa bercerita, menulis dan membaca. Nah, kalau syair ini kita kaji dalam kajian tasawuf, bahwa yang namanya ngaji atau belajar itu ada beberapa tingkatan. Para ulama membaginya dalam beberapa tingkatan, dari ada ilmu syariat, ilmu torekoh, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Dimana yang namanya kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, itu harus bisa meningkatkan ibadah secara zahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu potongan dari ayat dalam Al-Quran, bahwa hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam, dalam Islam secara keseluruhan. Kafah itu secara keseluruhan, sempurna. Nah, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita kupas secara tasawuf, bahwa yang dimaksud kafah, masuk Islam secara kafah, itu maksudnya adalah kita ini kan terdiri dari dua. Satu jasad, yang kedua adalah ruh, badan luar dan ada yang di dalam. Nah, ini kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk dalam keadaan Islam itu secara sempurna, secara keseluruhan, baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, jasad kita juga Islam, ruh kita juga Islam. Nah, jadi dua-duanya harus dalam keadaan Islam. Nah, kaitannya dengan syair tadi, bahwa yang namanya kita ngaji belajar syariat itu, atau belajar ilmu-ilmu fikih, ilmu hukum-hukum Islam, itu juga sangat penting, karena itu merupakan dasar, pondasi dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya fikih itu memuat tentang hukum-hukum agama Islam. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini mubah, ini semua mengatur tentang
hukum-hukum Islam. Jadi kalau seperti ini batal, kalau itu seperti itu boleh dan lain sebagainya, itu yang diatur dalam hukum-hukum Islam. Di dalam fikih juga diatur belajar mengenai bagaimana cara membaca Al-Quran, ya. Ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan macam-macam alat-alat, ilmu-ilmu alat untuk membaca kitab, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sangat penting karena itu juga merupakan suatu alat bagaimana kita nanti bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan sah begitu. Nah, di lain sisi, selain kita beribadah secara dohir, Allah juga tadi sudah memerintahkan kita beribadah secara batin. Nah, dalam kajian tasawuf, marilah kita sedikit meningkatkan pengetahuan kita, amalan kita. Jadi tidak hanya sekedar beribadah secara dohir, tapi juga beribadah secara batin ya. Karena kita diwajibkan untuk beribadah masuk Islam dalam keadaan bisilmi kafah, sempurna. Contoh, waktu kita melaksanakan ibadah sholat, yang melaksanakan sholat tidak hanya di badan jasad kita saja, sujud, ruku, ya, iktidal, firos, dan lain sebagainya. Ini badan kita yang bergerak melaksanakan ibadah sholat secara fi'liyah, secara badan kita bergerak, takbir dan lain sebagainya. Tapi bagaimana roh kita? Waktu kita ruku, waktu kita sujud, badan kita ruku, badan kita sujud. Bagaimana roh kita? Kemana pikiran kita? Kemana hati kita? Nah, inilah agar kita sempurna dalam beribadah, baik secara zahir dan secara batin. Kita belajar selain ilmu syariat, kita bisa belajar ilmu thariqah, ilmu makrifat, dan ilmu hakikat. Nanti di sana dalam kajian-kajian thariqah, di sana akan dipelajari, diberikan pelajaran oleh para guru-guru, para mursyid, bagaimana caranya waktu kita melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya itu benar-benar secara khusyuk, baik secara dohir maupun secara batiniah. Jadi ibadah kita kepada Allah insya Allah akan lebih sempurna, lebih menyeluruh, bisil mikafah. Itu sedikit ya saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dalam kajian yang lain. Untuk masalah ini masih belum selesai, nanti kita bisa lanjutkan untuk waktu yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.